Keyakinan konsumen terhadap ekonomi Indonesia masih belum menggembirakan. Survei Bank Indonesia pada Agustus 2020 mencatatkan indeks keyakinan konsumen berada di level 86,9. Indeks tersebut lebih tinggi daripada IKK Juli 2020 sebesar 86,2. Namun masih jauh dari kata pemulihan bila dibandingkan Agustus tahun lalu yang tercatat 123,1. Membaiknya keyakinan konsumen pada Agustus 2020 didorong oleh persepsi konsumen terhadap kondisi ekonomi saat ini. Persepsi tersebut terus membaik ditopang oleh meningkatnya keyakinan terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama. Sementara itu, indeks ekspektasi kondisi ekonomi Agustus 2020 melemah dibandingkan dengan bulan sebelumnya ke level 118,2. Hal tersebut disebabkan oleh ekspektasi terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan kegiatan usaha ke depan yang tidak sekuat bulan sebelumnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani berencana akan mengubah alokasi anggaran pemulihan ekonomi nasional atau PEN pada 2021. Sri Mulyani menyatakan pemerintahan Jokowi Ma'ruf melihat alokasi anggaran PEN 2021 cukup rendah, hanya 356,5 triliun rupiah atau sekitar 51,2% dari pagu anggaran PEN 2020. Meski begitu, Menteri Keuangan belum menjelaskan secara gamblang pos program mana saja yang mungkin akan ditambah atau dipangkas. Sementara pada Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara RAPBN 2021, pemerintah akan memberikan alokasi anggaran PEN untuk beberapa pos. $15 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah akan disasar pemerintah untuk diberikan bantuan produktif berupa uang tunai senilai 2,4 juta rupiah. Pada tahap awal ada 9,1 juta UMKM penerima bantuan, kemudian dinaikkan menjadi 12 juta penerima, dan terakhir akan ada 15 juta UMKM yang digelontorkan dana segar. Hingga saat ini pencairan bantuan mencapai 6,6 triliun rupiah untuk sekitar 6 juta UMKM melalui transfer langsung sekali penyaluran lewat dua bank pemerintah, yaitu Bank Negara Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia. Lewat kucuran uang ini, diharapkan bisa membangkitkan kembali aktivitas ekonomi pada tingkat usaha skala mikro dan ultramikro. Kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya kembali memasuki babak baru. Kini, manajemen Jiwasraya mengklaim telah ada 80 nasabah korporasi yang berasal dari BUMN, anak BUMN, BUMD, maupun swasta telah menyepakati rencana restrukturisasi yang diajukan oleh perseroan. Corporate Secretary Jiwasraya, Kompiang Wibisana menyatakan proses restrukturisasi ini merupakan bagian penyehatan polis nasabah Jiwasraya untuk pengalihan polis-polis ini nantinya ke perusahaan baru. Program restrukturisasi yang ditawarkan ini menyesuaikan dengan tingkat pengembangan setiap tahun. Perusahaan optimis jumlah pemegang polis korporasi yang ikut program restrukturisasi akan terus bertambah. Pandemi COVID-19 membuat ekonomi negeri Sakura harus merana. Pertumbuhan ekonomi Jepang di kuartal 2 2020 harus terkontraksi 7,9%. Memburuknya capaian dari angka yang dirilis bulan lalu disebabkan oleh melemahnya investasi perusahaan karena pandemi virus corona. Pandemi COVID-19 mengguncang bisnis lebih dari yang diperkirakan. Pengeluaran rumah tangga dan angka upah jatuh di Juli karena konsumsi yang lemah, bahkan saat lockdown di negeri Sakura itu dicabut. Dampaknya, ekonomi terbesar ketiga di dunia ini menyusut 28,1% secara tahunan.